Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak, kita jumpa lagi dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Yang kali ini kita membahas materi tentang masa kolonialisme Belanda. Yang kita bahas antara lain dari masa pemerintahan Herman Willem Daendels, terus kolonialisme Inggris, hingga masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Oke, kita bahas ya satu persatu. Pemerintahan Herman Willem Daendels. Nah, pemerintahan ini terinspirasi oleh adanya revolusi Prancis. Dengan semangat revolusi Prancis antara lain liberté, égalité, dan fraternité. Liberté artinya kebebasan, égalité artinya persamaan derajat, dan fraternité artinya persaudaraan. Gitu. Jadi terinspirasi dari revolusi Prancis karena Herman Willem Daendels adalah seorang yang sangat memuja-muja semangat revolusi Prancis. Nah, kemudian jalannya background dari pemerintahan Herman Willem Daendels itu antara lain ketika Prancis menyerbu Belanda, menyebabkan Raja Willem ke-5 mengungsi ke Inggris. Raja Belanda ya, Raja Willem ke-5 itu pada tahun 1795. Dan ketika Raja Belanda mengungsi ke Inggris dan Belanda dikuasai Prancis, maka pemerintahan di Belanda itu dibentuklah suatu republik namanya Republik Batav. Nah, Belanda di sini dikuasai oleh Prancis rentang tahun 1795 sampai 1806. Kemudian ketika masa-masa Republik Batav itu, Louis Napoleon atau saudara dari Napoleon Bonaparte menugaskan Herman Willem Daendels untuk memerintah di Hindia Belanda atau Nusantara. Nah, selama tahun 1808 sampai 1811, Herman Willem Daendels ditugaskan untuk, nah ini adalah tugas-tugas utama Daendels. Yang paling utama adalah dia harus mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris ya. Hindia Belanda khususnya Pulau Jawa dari serangan Inggris. Itu karena ketika perang antara Inggris dan Prancis itu menguasai Belanda, dan ketika itu makanya Belanda tidak ingin diserang oleh Inggris itu, sehingga pemerintah Republik Batam secara otomatis dia harus menjaga Inggris berkuasa dimanapun di daerah kekuasaan Belanda gitu. Selanjutnya Daendels itu harus memperbaiki kondisi di tanah jajahan seperti Hindia Belanda dan berbagai aspek seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kebijakan Daendels ada 4 ya, dibagi 4: pertahanan keamanan, pemerintahan, peradilan, sosial ekonomi. Yuk kita bahas satu-satu. Di bidang pertahanan keamanan atau militer, kebijakan Daendels yang terkenal antara lain membangun jalan raya Pos Anyer Panarukan atau The Groot Postweg. Terus Daendels juga membangun benteng pertahanan, terus membangun pabrik senjata dan pangkalan angkatan laut. Beberapa benteng pertahanan, kalau di Jakarta ada benteng Master Cornelis, sekarang wilayah Jatinegara ya gitu. Terus Daendels juga meningkatkan jumlah tentara dari 4.000 orang personel menjadi 18.000 orang personel. Dan yang terakhir, Daendels membentuk angkatan perang dari kalangan Bumi Putra atau pribumi seperti Legiun Mangkunegaran. Ini ada di kota Surakarta atau Solo. Ini dia pembangunan jalan raya Pos Anyer Panarukan. Anyer di ujung barat di sini, terus Panarukan di timur. Diperkirakan panjang jalan pos ini sekitar 1.100 km ya.
1100 km. Nah, pembangunan jalan raya pos Panarakan ini mengerahkan tenaga kerja paksa atau kerja dari kalangan Bumi Putra. Mereka dipaksa untuk siang malam membangun jalan, bahkan hingga menembus perbukitan. Yang paling susah itu ketika menembus perbukitan di wilayah Jawa Barat di sini. Itu. Nah, otomatis bayangkan ketika tahun-tahun 1800-an itu membangun jalan itu sungguh sangat berat ya, dengan teknologi yang belum secanggih sekarang. Gitu. Sehingga banyak tenaga manusia yang terkorbankan. Terus di bidang pemerintahan, peradilan, Dendels di bidang pemerintahan Dendels ikut campur urusan kerajaan di Pulau Jawa. Ya, raja-raja itu sudah kehilangan wibawanya lah ketika Dendels berkuasa. Terus Dendels membatasi kekuasaan raja-raja di Nusantara pasti. Terus Dendels juga membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur atau 9 wilayah provinsi mungkin ya kalau kita kenal sekarang. Dan bupati dijadikan sebagai pegawai kolonial, dia ini gaji. Jadi bupati ini tidak punya jabatan istimewa ya di kalangan pribumi. Terus kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan. Ini tujuannya untuk menghindari kekuasaan lokal yang akan menentang Belanda ya intinya. Terus di bidang peradilan, Dendels membangun peradilan atau lembaga namanya Landwehr untuk mengadili orang-orang berdasarkan golongan rasnya, Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Timur Asing itu biasanya orang Tiongkok, terus orang Jepang, Korea, India, maupun Arab. Terus pemberantasan korupsi diberlakukan untuk orang Eropa dan Timur Asing. Di bidang peradilan. Selanjutnya di bidang sosial ekonomi, Dendels memaksakan berbagai perjanjian dengan kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, 2 kerajaan besar yang berada di Pulau Jawa ini. Karena ini kerajaan yang cukup kuat ya, makanya Dendels memaksakan perjanjian agar 2 kerajaan ini bisa dibilang kerjasama bahkan takluk di bawah pemerintahan Republik Batak. Nah, meningkatkan juga pungutan pajak dan penanaman tanaman ekspor. Nah, ini Dendels sudah mewajibkan nih, pajak harus ditanamkan, terus tanaman ekspor harus ditanam oleh rakyat pribumi, khususnya tanaman teh dan tebu untuk menghasilkan gula gitu. Karena tanaman teh maupun tebu itu diantaranya komoditas yang sangat laku di pasar internasional. Terus rakyat wajib menyerahkan hasil taninya, mirip seperti di era VOC ya ini. Terus menjual tanah kepada pihak swasta. Nah, Dendels sebagai pemerintah bukannya melindungi kepentingan negara dan rakyat, malah dia jual tanah kepada pihak swasta. Intinya untuk mencari keuntungan. Nah, kemudian Dendels dipecat oleh pemerintah Belanda dikarenakan tindakan dia menjual tanah kepada pihak swasta. Ini jelas bertentangan ya dengan semangat revolusi Perancis yang tentang kebebasan dan persamaan itu. Dia malah jual tanah kepada pihak swasta, otomatis dia mencari keuntungan. Dan kerajaan Belanda menganggap Dendels ini sikapnya itu juga jelek, sikapnya keras kepada para penguasa lokal. Tadi dengan dia ikut campur dan membuat penguasa lokal tidak ada harga dirinya, sehingga mempersulit kepentingan kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda itu sebenarnya memang ingin menjajah, tapi dia menjajahnya ya mencoba bekerja sama dengan pemerintah lokal dengan tujuan untuk memperoleh kemudahan dalam menguasai berbagai wilayah di daerah-daerah. Jadi dia memanfaatkan penguasa lokal. Kalau Dendels ini penguasa lokal digalakin lah istilahnya, itu digalakin sehingga penguasa lokal mengeluh, dan itu akan otomatis mengganggu kepentingan kolonial. Makanya Dendels itu karena sikap yang keras kepada pemerintah kolonial,
kepada rakyat Hindia Belanda, maka dia dikenal sebagai Raden Mas Galak oleh orang-orang Jawa ya, khususnya Galak, Raden Mas Galak. Oke, kita berlanjut setelah masa Dendels berakhir di 1811, kita lanjut ke masa peralihan ya. Masa pemerintahan Jan Willem Jansen. Tugasnya adalah memperbaiki Pulau Jawa yang ditinggalkan Dendels, terus memperkuat pertahanan Jawa untuk membendung serangan Inggris. Namun faktanya dia tidak sesuai harapan. Terus saat dia diserang Inggris, Jansen malah memilih mengungsi ke Semarang, bukan mempertahankan wilayah-wilayah di Pulau Jawa. Otomatis si gubernur peralihan ini gagal lah mempertahankan Hindia Belanda, khususnya Pulau Jawa, dan masa pemerintahan berakhir saat kapitulasi Tuntang. Nah, kapitulasi Tuntang mengawali masa kolonialisme Inggris di Nusantara atau Indonesia. Masa kolonialisme Inggris berlangsung 1811 sampai 1816. Pada 1811, Lord Minto sebagai pejabat Inggris yang memerintahkan kepada para bawahannya, dia itu semacam penguasa untuk wilayah Inggris di seberang lautan ya, Lord Minto. Dia memerintahkan Thomas Stamford Raffles intinya untuk menguasai Pulau Jawa. Nah, pada 26 Agustus 1811, Inggris berhasil menguasai kota Batavia, ibu kota kolonialisme Belanda. Setelah itu, karena terdesak, si Jansen juga kabur sebagai pemimpin dari pihak Belanda, maka disahkanlah kapitulasi Tuntang yang menandai penyerahan Belanda. Kapitulasi ini ditandatangani 18 September 1811. Kapitulasi atau semacam perjanjian ya. Tuntang itu nama suatu daerah di Jawa Tengah gitu. Isi kapitulasi Tuntang antara lain Pulau Jawa dan sekitarnya dikuasai Inggris. Terus semua orang Belanda menjadi tawanan Inggris dan orang Belanda dapat menjadi pegawai Inggris. Gitu. Jadi semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris, militer Belanda ditahan, dan orang-orang Belanda jadikan pegawai Inggris, bekerja di bawah kekuasaan Inggris. Thomas Stamford Raffles mempunyai berbagai prinsip pemerintahan, antara lain kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Dia tidak ingin seperti di era VOC maupun Dendels ya. Terus para bupati dijadikan pejabat kolonial, ini masih mirip seperti Dendels. Lalu tanah milik pemerintah, sedangkan rakyat sebagai penyewa. Nah, inilah yang menjadi dasar diterapkannya kebijakan yang namanya land rent atau sewa tanah. Pemerintah mengklaim seluruh tanah wilayah jajahan sebagai milik dia, sementara rakyat itu penyewa. Gitu. Nah, kebijakan Raffles pada bidang pemerintahan dan ekonomi. Di bidang pemerintahan, membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Keresidenan itu wilayah setingkat provinsi ya, lebih besar daripada kabupaten. Terus Raffles membina hubungan baik dengan para penguasa yang sekiranya membenci Belanda. Jadi dia itu mencari kawan politik ya, yang membenci Belanda, apalagi membenci Dendels sebelumnya, penguasa lokal ini. Terus di bidang ekonomi, Raffles menerapkan sistem yang terkenal, itu sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah ini mekanismenya itu intinya seluruh tanah wilayah jajahan dikuasai pemerintah, sedangkan rakyat harus menyewanya untuk mengolah tanah tersebut. Nah, sistem sewa tanah ini intinya rakyat menyewa. Setelah dia menyewa, dia harus membayarkan sejumlah uang kepada pemerintah, dan dari situlah mulai diberlakukan sistem uang kertas. Gitu. Sistem uang kertas ini ternyata membuat rakyat pribumi ya, rakyat lokal Nusantara itu kaget secara budaya. Jadi mereka tidak terbiasa.
Makanya nanti sistem sewa tanah ini menemui kegagalan. Nah, penyebab kegagalan sistem sewa tanah antara lain karena rakyat lokal atau rakyat Nusantara belum terbiasa menggunakan sistem uang. Itu salah satu sebabnya. Oke, selanjutnya kebijakan yang kedua, penghapusan pajak yang penyerahan hasil bumi, kerja rodi, perbudakan, serta sistem monopoli ini dihapuskan semua. Terus, desa dijadikan sebagai unit administrasi penjajahan. Ya, desa atau wilayah yang setingkat kelurahan sekarang. Menuju pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Jadi di masa Raffles itu kan berlangsung 1811 sampai 1816. Namun 2 tahun sebelum masa berakhirnya Raffles, baik Belanda maupun Inggris sudah mulai menyusun perjanjian untuk membagi-bagi wilayah jajahannya. Berdasarkan Convention of London, pertama, Belanda menerima kembali jajahan dari Inggris. Kedua, Inggris mendapat Tanjung Harapan dan Sri Lanka. Kemudian Raffles memerintah di Bengkulu, dan pada 1819 Inggris mendapatkan Temasek atau Singapura. Ini Convention of London. Otomatis setelah ini diberlakukan, Belanda siap-siap menguasai kembali wilayah Indonesia atau Nusantara. Sementara Raffles nanti akan memerintah di wilayah tertentu ya, namanya wilayah Bengkulu. Makanya nanti setelah dia memerintah di Bengkulu, Raffles lebih fokus kepada bidang pengetahuan. Makanya di Bengkulu ini nantinya Raffles menemukan suatu bunga bangkai ya, namanya Rafflesia arnoldi bersama Profesor Arnold. Di tahun, nah inilah Convention of London 1814 ya. Dan kemudian setelah Inggris pergi 1816, diberlakukanlah nantinya Treaty of London, Traktat London 1824. Intinya Belanda memberi Malaka kepada Inggris dan Inggris memberi Bengkulu kepada Belanda. Jadi Bengkulu di Convention of London tadi dipunyai Inggris, tapi di Treaty of London dikembalikan lagi ke Belanda. Nah, sedangkan Malaka yang dulunya punya Belanda itu dikembalikan ke Inggris, diberi ke Inggris. Jadi Inggris ketika menguasai Malaka, otomatis dia nantinya akan lebih berkuasa di Semenanjung Malaya. Dan inilah yang mulai Inggris itu lebih kuat melakukan kolonialisme imperialisme di wilayah Semenanjung Malaya atau sekarang dikenal sebagai Malaysia. Bengkulu menjadi kekuasaan Belanda lagi. Otomatis seluruh wilayah Sumatera dikuasai Belanda nih. Dan poin kedua, Belanda dan Inggris masing-masing berkuasa di selatan dan utara garis paralel Singapura. Nah, Belanda berkuasa di mana? Di selatan Singapura. Terus Inggris berkuasa di mana? Di utara Singapura. Jadi dari Singapura itu Belanda yang dari Singapura ke utara ke arah Malaysia itu Inggris yang berkuasa. Di selatan Singapura, Kepulauan Batam ya, hingga ke Pulau Jawa itu adalah Belanda. Nah, kemudian masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda ini yang paling terkenal ketika diberlakukannya kultur stelsel atau tanam paksa. Kultur stelsel diterapkan, digagas oleh seorang tokoh namanya yaitu Johannes van den Bos. Nah, penggagasnya itu Johannes van den Bos, Gubernur Jenderal Hindia Belanda ketika itu. Latar belakang penerapan kultur stelsel, utang dan kas yang banyak terkuras akibat perang Napoleon. Terus ada lagi perang Diponegoro di Pulau Jawa, itu perang yang memakan kas Belanda sangat banyak ya. Serta Belanda gagal menaklukkan Belgia tahun 30-an gitu. Jadi ini latar belakang penerapan dana bangsa. Pemerintah kolonial memerlukan dana yang sangat banyak, makanya dia harus menerapkan sistem baru. Konsep dari tanah bangsa ini berupa penyatuan sistem penyerahan wajib plus sistem pajak tanah. Pajak yang dibayarkan rakyat berupa hasil pertanian. Hasil pertanian itu berupa tanaman antara lain kopi, tebu, tembakau,
teh dan nila. Nila itu tanaman kelapa ya, tanaman kelapa yang diambil sari-sarinya. Biasanya dijadikan gula atau tuak gitu. Nah, kopi, tebu, tembakau, teh. Di masa tanam paksa ini kebutuhan untuk minum teh, minum kopi maupun merokok ini terfasilitasi ya, karena komoditas ini sangat laku di pasar dunia. Tebu itu nanti jadi gula ya gitu. Nah, ketentuan tanah paksa menurut Statblad tahun 1834 nomor 22. Intinya, rakyat menyediakan tanah sebesar maksimal 5/5 tanah pertanian. Terus penanaman tanaman komoditi tidak boleh melebihi tanaman padi. Jadi kalau rakyat sawah biasa ditanami padi itu 1/5, dan tanaman komoditi itu tidak boleh melebihi tanaman padi dari segi waktu maupun dari segi luas tanahnya. Tanah untuk tanaman komoditi bebas pajak. Yes. Terus tanaman komoditi wajib diserahkan ke pemerintah. Iya, ketentuannya begitu, penyerahan wajib. Terus gagal panen tanaman komoditi ditanggung pemerintah. Jadi rakyat cukup aman di sini menurut konsepnya, dan rakyat yang mengerjakan tanah diawasi kepala desa. Namun menurut ketentuan tanah paksa ini, dalam praktik di lapangannya ini menempuh banyak kegagalan atau penyelewengan. Penyelewengan tanah paksa antara lain, tanah untuk tanaman komoditi melebihi 1/5 bahkan setengah atau 1 full petak tanah itu untuk menanam tanaman komoditi. Jadi rakyat nggak punya kesempatan untuk menanam menanam tanaman padi yang menghasilkan beras. Terus petani kerja lebih lama dari waktu mengurus tanaman padi. Iyalah, luas tanahnya hampir semua untuk tanaman komoditi. Terus petani juga harus menanam tanaman ekspor dan bayar pajak tanah. Tuh tadi harusnya kan tanahnya itu bebas pajak ya. Itu kerja lebih lama. Rakyat tidak memperoleh selisih antara pajak dengan nilai taksir hasil yang diserahkan. Jadi nilai keuntungan hasil penjualan tanaman komoditi itu tidak diberikan kepada rakyat, diambil semua oleh pemerintah kolonial, dan gagal panen ditanggung oleh petani. Ini penyelewengannya sehingga rakyat Nusantara makin terpuruk akibat kultur stelsel. Terus efek kultur stelsel apalagi sih? Tanah paksa sangat menguntungkan bagi Belanda, jelas. Bisa menjual tanaman komoditas secara banyak, memanfaatkan tanah di negeri kita ya. Bahkan keuntungannya diperkirakan sekitar 967 juta gulden. Terus tanam paksa juga menyengsarakan rakyat pasti. Namun menyengsarakan rakyat itu efek negatifnya. Namun di sisi lain ada hikmah yang sangat tersembunyi ya. Rakyat Indonesia bisa mengenal jenis tanaman komoditas baru yang laku di pasar global. Makanya hingga sekarang kita mengenal beberapa perkebunan teh di Jawa Barat, terus perkebunan tembakau di Jawa Timur antara lain, terus perkebunan kopi, ada lagi perkebunan tebu di Jawa Tengah, banyak sekali. Dan cara-cara pengolahannya kita mendapatkan, bisa dibilang keterampilannya dari orang Belanda ya. Namun apakah sebanding jika dibandingkan dengan kesengsaraan rakyat dulu? Kita bisa nilai nanti. Selanjutnya, masa politik ekonomi liberal atau open door policy, politik pintu terbuka. Di latar belakangnya adanya reaksi terhadap tanah paksa yang menimbulkan dua blok atau dua kubu. Yang pro terhadap tanam paksa adalah kelompok konservatif dan pegawai pemerintahan, dan mereka menganggap tanam paksa itu sangat menguntungkan, jelas. Namun di sisi lain ada pihak yang kontra atau melawan, biasanya penganut liberalisme dan kalangan agamawan. Pengaruh kaum liberal di parlemen kerajaan Belanda atau Staten General semakin kuat, hingga yang menang yang mana? Kaum kontra. Kaum kontra inilah yang menganut liberalisme yang mendukung penghapusan tanah paksa dan penerapan politik ekonomi liberal. Kaum liberal menuntut intinya pemeran pemerintah dalam ekonomi harus dikurangi, disesuaikan
Ekonomi liberal itu intinya mekanisme pasar yang bekerja. Pemerintah hanya sebagai pemegang regulasi dan penyedia fasilitas umum. Swasta diberi keleluasan mengelola ekonomi, yes, ini liberal, dan tanam paksa pastinya harus diakhiri. Karena tanam paksa itu kontrol negara sangat besar. Nah, ada tokoh-tokoh kaum liberalis antara lain Edward Louis Dekker dan Franzen van de Putte. Max Havelaar, suatu karya yang sangat keras mengkritik praktik tanam paksa, khususnya di wilayah Lebak, Banten. Nah, buku Max Havelaar saat ini masih banyak beredar ya, sudah dicetak ulang dalam bahasa Indonesia. Ini bentuknya novel, jadi ada cerita semacam dari kalangan bumi putra ya, yang mengalami kesengsaraan akibat tanam paksa. Oke, lanjut. Faktor pendorong berakhirnya tanam paksa dan mulainya pintu terbuka. Pengaruh pemikiran Max Havelaar dan Zwicker Contracton tadi dari karya-karya tersebut yang membuka pikiran bahwa tanam paksa itu tidak manusiawi, tidak sesuai semangat liberalisme, dan adanya praktik Traktat Sumatera 1871. Belanda bebas meluaskan daerahnya hingga Aceh. Namun Inggris meminta Belanda menerapkan ekonomi liberal. Tujuannya agar apa? Kaum swasta, khususnya swasta Inggris bisa menanam modal di Hindia Belanda. Jadi Inggris walaupun tidak secara politik menguasai Hindia Belanda, dia secara ekonomi bisa menguasainya. Kemudian Belanda mengeluarkan undang-undang yang terkenal, satu undang-undang perbendaharaan negara atau Comptabiliteit Wet 1864, terus undang-undang gula Zwicker Wet dan undang-undang Agrarische Wet 1870. Politik pintu terbuka berdampak pada munculnya era imperialisme modern dan kapitalisme di Hindia Belanda, di mana skemanya antara lain wilayah Hindia Belanda atau Indonesia menjadi tempat memperoleh bahan mentah untuk industri di Eropa, terus selanjutnya menjadi tempat penanaman modal asing, lalu menjadi pasar bagi produk industri Eropa, serta menjadi penyedia tenaga kerja yang murah. Nah, pelaksanaan politik pintu terbuka intinya itu para pemodal asing bebas menanamkan modalnya di Indonesia atau Hindia Belanda. Pemerintah kolonial hanya sebagai pengawas, pelindung, dan penyedia fasilitas untuk para pemodal. Dampak dari politik pintu terbuka antara lain pembuatan sarana prasarana seperti kereta api, irigasi jalan raya, dan sebagainya. Dan di 1873 jalur kereta api pertama dibangun. Rutenya dari Semarang ke Yogyakarta. Kemudian berkembang lagi jalur Batavia atau Jakarta ke Buitenzorg atau Bogor. Kemudian jalur Surabaya Malang hingga di Sumatera. Ini kereta api. Jadi kereta api itu fungsinya adalah untuk menyalurkan komoditas pertanian dari daerah pedalaman disalurkan ke wilayah pelabuhan. Dari pelabuhan, barang-barang dagangan itu dilayarkan ke seluruh dunia. Kemudian dampaknya berikutnya pembangunan pelabuhan Tanjung Priok di Batavia, Belawan di Sumatera Timur, dan Emahaven di Padang. Ada lagi perusahaan swasta melemahkan pertanian rakyat, jelas karena pertanian rakyat itu dieksploitasi dengan swastanisasi ya. Terus kerja paksa dan pembayaran pajak masih berlaku, walaupun liberalisme tetap kerja paksa ada ya. Terus kerajaan rakyat tergerus penggunaan alat mutakhir. Nah iya, perkembangan teknologi apalagi sejak revolusi industri abad 18, rakyat-rakyat ekonomi yang masih kerajinan tangan itu tergerus oleh alat mutakhir. Nah, intinya politik ekonomi liberal tidak lebih baik dari tanam paksa. Bahkan dari kaum swasta sendiri itu kekerasan di bidang ekonomi sangat berbahaya dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Gitu. Pada akhirnya apapun yang dilakukan oleh penjajah tetap menyengsarakan rakyatnya. Oke, cukup sekian, terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salaman.